ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Namanya juga anak-anak. Namanya juga justru karena masih anak-anak dikasih pelajaran biar otaknya kepake. Tapi temen lu ngerokok, Nyet, di lingkungan sekolah. Apa yang sekiranya akan lu dapatkan gitu? Lu nggak mungkin kayak, weh kamu ngerokok ke sekolah, kamu dapet TV. Nggak mungkin. Nih, nalar dan logika aja nih. Halo calon jenazah, selamat malam, apa kabarnya? Sehat, aman, lancar, terkendali? Good. Bertemu lagi bersama saya Andri dan Palu Amerika, di mana kita akan melihat-lihat apa yang sedang kocak terjadi di internet. Sebenarnya video ini bahasannya cuma bakal 2 doang ya. Tapi semoga ya cukup untuk menemani hari lu. Kita akan mulai semuanya dengan selingan dulu. Patrick Kluivert resmi dipecat. Ya, kenapa dipecat-pecat juga? Ngapain kemarin Sintayong dipecat kalau ya entar-entaran. Jangan cari pelatih yang modelan begini. Cari pelatih kayak Pamantang nih. Nih, rest in peace by the way, pelatih terbaik sepanjang masa. Nih, ganti yang speknya kayak Pamantang. Menang kita, yakin gua. Jangankan Piala Dunia, Piala Antariksa kita menang, bro. Di lawan Mars, Jupiter. Untuk apa kita? Ya elah. Ketua PSSI-nya siapa sih? Kelarin dulu PR-nya baru main bola. Anyway, lu udah tahu perkara ini? Lu udah tahu perkara ini pasti. Ini udah tersebar di internet di mana-mana. Mari kita ngomongin perkara ini dulu. Tidak terima anaknya ditampar kepala sekolah karena ketahuan merokok, orang tua pilih laporkan kepala sekolah SMA N1 Cimarga ke Polres Lebak. Oke. Dari headline berita itu kita bisa peres jauh banget, karena ini adalah perkara yang aneh, yang gue nggak tahu bagaimana cara lu melihatnya. Tapi sepertinya kita satu pemahaman. Sebelumnya gini, sebelum akhirnya video ini tersebar, sebelum akhirnya muncul komen-komen yang kayak gini, adik-adik lihat foto ini baik-baik ya, efek dari rokok itu bikin kamu kelihatan jauh lebih tua dari usia aslimu. Nah, sebelum adanya komen-komen kayak gini, kita ke kronologis kejadiannya dulu. Jadi, kejadiannya sendiri terjadi di SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Yang mana lo bisa cari di Google Maps. Sekolahnya gede. Ada lapangan basketnya. Gede, gokil men. Keren ini. Punya halte SMA sendiri. Keren, sekolah bagus. Sekolah negeri yang bagus sepertinya. Ceritanya, hari Jumat lalu, tanggal 10 Oktober, ada kegiatan yang namanya Jumat Bersih. Tapi salah satu murid berumur 17 tahun bernama Indra Lutfiana Putra kedapatan sedang merokok. Jadi ceritanya dia bolos dari kegiatan tersebut, pergi ke warung atau kantin yang ada di sekolah itu, yang mana tentu saja berarti masih ada di dalam lingkungan sekolah, ya nggak sih? Terus ketika kepala sekolah lagi sweeping, lagi mencari-cari tahu ini mana nih bocah yang kagak ikut Jumat Bersih nih, ketemulah kepala sekolah sama bocah namanya Indra ini. Ketika diketemukan sedang dalam kondisi berjongkok dan terlihat tangannya memegang rokok. Diteriakinlah sama kepala sekolah. Matanya bertemu gitu katanya antara kepala sekolah sama si Indra murid ini. Si Indra ini panik, rokoknya dibuang, terus dia lari, dikejarlah sama kepala sekolah. Setelah dikejar sama kepala sekolah diminta buat ambil itu rokok kamu, cari rokok kamu gitu. Tapi si Indra ini bohong. Keselah kepala sekolahnya sama kepala sekolahnya. Ini ada 2 versi ya. Kalau kata si Indranya, kalau kata si muridnya itu ditampar. Yang arti tampar kan kenceng kan, pak gitu kan, pak gitu. Sedangkan kepala sekolah itu bilang cuman nempeleng. Maksudnya kayak nampar tapi pelan. Gimana nampar tapi pelan? Gitu gak sih? Nampar pelan tuh gimana? Gue juga gak tahu. Tapi ya gitulah kata kepala sekolah, nampar pelan.
Terus indranya juga merasa ada tendangan di bagian belakang, sedangkan ibu gurunya merasa, oh yang ini rada simpang siur. Ibunya tuh sempat ngejelasin kalau dia tuh cuman ngeginiin doang belakangnya dikit gitu. Ada penjelasannya kok, ada penjelasannya. Bentar. Coba ya, ini ada dua versi nih antara si murid sama si kepala sekolah. Ayo, lu lebih megang yang mana nih? Saya tendang sekali. Tendang sekali. Iya. Apanya yang tenang? Belakangnya. Punggung, Kaki. kaki. Iya. Ya. Karena nggak terus kena. 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 Iya. Di bagian kaki. Iya. Setelah ditendang terus apa lagi yang dilakukan oleh kepala sekolah? Tolong diingat ya, ditendang di bagian kaki katanya. Kaki. Itu masih nyolot-nyolot. Suruhnya gitu aja. Iya. Katanya aku ngeliat, katanya kamu pegang rokok. Goblok itu katanya. Gitu. Bilang kata anjing segala. Iya. Di situ. Itu masih marah lagi. Kenapa kalian ngehargain katanya? Saya baru pertama ini marah. Saya ditampar. Nampak? Iya. Ini. Yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Sebelah Iya. kanan. Kanan. Iya. Berapa kali? Satu kali sampai emosi dia. Setelah itu, Dia nangis. siapa yang nangis? Begininya. Terus? Kayak menghargain katanya. Saya udah bela-bela, udah keliling sekolah katanya. Terus setelah itu ada nggak lakukan fisik lagi terhadap diri kamu? Udah nggak ada. Oke, itu menurut keterangannya ya. Oke. Ini menurut keterangan ibu gurunya. Ngerokok nggak tahu dia, saya nggak tahu ya. Dia kaget atau bagaimana? Berpapasan dengan mata saya, matanya dia. Di tangannya rokok ngebul. Lari dia. Ngerokok kamu, saya ini apa adanya ya Pak ya. Ngerokok kamu. Lari ke sini, ke sini. Saya kejar. Saya keplek tapi nggak ada karena kaca. Keplek. Spontan lah, keplekan perempuan. Tapi saya juga bukan membela diri. Keplekan perempuan. Satu kali. Katanya ada tendangan juga. Enggak, enggak nendang, ketik. Ketik Ketik. apanya? Di sini. Gitu. Iya, gini, bawa kencang. Ini punggung. Nah, Nah, saya lagi tinggi, itu cuma 2 kali. Ini satu. Di yang ini satu. Itu diketik dulu apa di tempeleng dulu? Templek Oh, ketik dulu. Templek. Nah, saya gini, tapi bukan nendang, Pak. Enggak kena fisiknya. Saking nahan emosinya, Pak. coba menurut lu akan memegang pihak yang mana? Karena beda nih kiri dan kanannya nih. Yang kiri bilang ini, yang kanan bilang ini. Tapi gue pribadi ya, gue akan megang ibu gurunya. Maksudnya penjelasannya lebih bisa masuk akal, terdengar di kuping gue. Cuman apapun itu, penjelasan apapun yang sekiranya lu pilih, orang tuanya tidak terima dengan perlakuan ibu guru tersebut. Tidak terima dengan template itu, tidak diterima dengan itu. Dan wali muridnya sendiri, orang tua dari si orang ini, katanya marah. Nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Pas Ibu putranya siapa? Indra Lupiana Putra. Dari mana Bu asalnya? Saya dari Sudamanik, Bojong Barat. Ujung Barak ya. Bapak ya? Iya. Pak, gimana tindakan apa Pak yang dilakukan nanti Pak? Bapaknya kenapa Jalur hukum yang dilakukan ekspresinya jalur hukum tidak semena-mena aja. orang mah bapaknya Bagaimana lama? ini tergantung jalur hukum yang dilakukan di Indonesia. Dengan siapa Bapak namanya Pak? Nama saya Diono, Pak. Tiono. Gua nggak tahu pasti ya alur waktunya gimana, tapi intinya kejadian awalnya itu terjadi ya hari Jumat 10 Oktober tersebut. Terus terjadilah keramaian-keramaian ini. Jadi ada ratusan murid yang komplain tentang perkara itu. Mungkin komplainnya tuh komplain kayak kenapa ditampar apa segala macam gitu-gitu. Yang mana juga masih menimbulkan pertanyaan di kepala gua. Oke lah, mereka bisa komplain kalau misalkan ada kekerasan yang terjadi. Tapi temen lu ngerokok nyet di lingkungan sekolah. Apa yang sekiranya akan lu dapatkan gitu? Lu nggak mungkin kayak, weh kamu ngerokok ke sekolah, kamu dapet TV. Nggak mungkin. Nih nalar dan logika aja nih. Nanti kita akan bawa lebih jauh ke sana. Tapi intinya si murid-murid Masalahnya ini main kasar, Bu. itu ngedukung. Dan yang sampai begini loh. Kenapa? Itu, tapi ibu ngomongnya nggak berattitude, nggak kayak kepek lah.
Kondisinya tuh aneh sih. Semuanya harap tenang, tidak ada suara. Bagaimana bisa didengar? Coba tidak ada suara, diam. Ramai banget loh. Gue nggak tahu ini hari Jumat atau hari Sabtunya ya. Tapi kayak ngelihat murid-muridnya itu tuh segitunya. Nggak, kalau itu terjadi di sekolah gue ya. Kalau itu terjadi di sekolah gue, nih kita kasar banget nih. Tiba-tiba terdengar di kuping gue kayak, ada murid ditampar sama gurunya. Oh ya, ngapain emang? Ngerokok. Ya tolol, siapa ya. Dia lagi ngerokok, gila. Lu berharap apa gitu? Kita sederhana deh, kita hukum sebab akibat aja nih. Nggak akan ada akibat kalau nggak ada sebabnya. Meskipun dengan semua perdebatan yang ada, nggak akan ada akibat kalau nggak ada sebabnya. Itu aja dulu. Dan teman-temannya membela dengan segitunya loh, maksudnya astaga. Dan headline yang keluar di berita kan gitu, kayak diduga aniaya. Ini kata orang tuanya ya. Saya sebagai orang tua jelas sakit hati dan tidak terima anak saya ditempeleng dan ditendang di sekolah. Indah melanjutkan pihaknya siap menempuh jalur hukum. Harapan saya, kepala sekolah itu diberhentikan. Kalau masih menjabat, anak saya bisa trauma dan takut masuk sekolah. Enggak. Ibu nggak ngomel anak ibu ngerokok di sekolah. Ya, gue tahu parenting orang beda-beda. Gue tahu bagaimana gue bingung berkata-kata mau ngomong apa, men. Anaknya salah, anaknya ngerokok di sekolah. For your information, kita main jauh aja nih. Kita bawa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Yang intinya menjelaskan tidak boleh ada sangkut paut apapun mengenai rokok di dalam area sekolah. Siapapun, kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, siapapun tidak boleh ada singgungan dengan rokok. Nih, pasal 1 dijelasin, intinya sekolah. Lingkungan sekolah adalah lokasi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, dan atau mempromosikan rokok. Pasal 5 ayat 3 berarti. Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Guru, tenaga kependidikan, dan atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan atau pihak lain. Oh iya? Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok. Jadi kalau misalkan di sekolah itu ketemu rokok, ada orang jualan rokok atau ada seseorang merokok, kalau misalkan ada murid, guru, atau siapapun di sekolah itu melapor ke dinas pendidikan, kepala sekolahnya bisa kena sanksi. Tapi giliran kepala sekolahnya memberikan sanksi, kepala sekolahnya yang kena, ya. Meskipun demikian ya kawan-kawan, ada pasal lain. Ada peraturan lain, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2023. Intinya mau ngasih tahu kalau tidak boleh ada kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tidak boleh. Dan memang bagaimanapun pendapat kita di internet, apa yang dilakukan sama ibu kepala sekolahnya consider sebagai kekerasan kalau berdasarkan ini. Karena peraturan ini saling bersinggungan, jadi kayak seolah-olah mau bilang sanksi boleh, tapi nggak boleh kekerasan. Tapi masa lu gak kesel gitu loh, maksudnya, men ini, aduh. Gue aja bisa ngebayangin kalau misalkan gue jadi guru, ada bocah satu ngerokok, berapi-api asap di kepala gue kayak. Ini ada informasi tentang kepala sekolahnya, yang mana gue juga bingung kenapa website sekolah tapi ininya pakai selfie, tapi ya udahlah, itu adalah hal lain. Nah ini keramaiannya. Lu lihat kolom komentar kayak pasti emaknya bangga anaknya merokok di sekolah. Tim dukung Kepsek boikot lulusan sekolah ini.
Dari sekian ratus murid, kagak ada yang bisa mikir apa ya? Waduh, panjang tuh. Panjang men perkaranya men, karena lah bikin laporan doski. Kalau anak saya ketahuan merokok, harusnya diberi sanksi sesuai aturan dan bukan ditampar. Ya Allah, sangat hiperbolis. Lu lihat, saya tidak terima anak saya diperlakukan seperti itu. Kalaupun memang anak saya ketahuan merokok, seharusnya ditegur atau diberi sanksi sesuai aturan, bukan ditampar berkali-kali. Ya Allah, berkali-kali gimana? Kan udah dikasih tahu kayak nampar mah sekali. Kalau itu consider nampar menurut lu ya, nampar mah sekali, sisanya di punggung. Gue bukan maksud mengecilkan kekerasan ya, tapi kalau misalkan keluar katanya berkali-kali, seolah-olah kayak ya Allah, hiperbolis sekali. Besoknya si anak ke sekolah dengan gaya petatang petenteng sambil bawa sebungkus rokok tanpa takut karena ada emaknya yang belain. Gua ke gap ngerokok, digampar di sekolah, digampar lagi di rumah. Dan itu yang terjadi gitu. Niat baik sekolah itu berimbang, fair, jujur gitu ya. Ini nggak tahu bisa sampai fitnahnya kan segala macam, terus bahkan ada video yang disetting anak sedang terlentang di puskesmas, di pisung gitu. Aneh, orang anaknya di lapangan itu berdiri barengan. Kita niatnya kan mengedukasi, kantin please jangan tempat jadi tempat ngerokok anak gitu kan. Gitu, makanya diundang kantin-kantin. Maksudnya biar tuh tempat itu memang sedang jadi incaran, disinyalir jual rokok menurut laporan OSIS di waktu lalu. Nah, cuman ketika kita pernah razia kan nggak ngaku. Kemarin itu jadi tempat nongkrong ngerokok tuh anak gitu. Nah, masalahnya adalah ini. Semua siswa-siswi, ini kayaknya 3 angkatan deh, karena ada sebanyak kurang lebih 630 siswa melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah. Hah? 630 men. Seperti terorganisir sekali ya. Well, gue yakin di tengah-tengah itu semua ada bocah-bocah yang kayaknya enak nih libur gitu. Gue yakin ada yang kayak gitu, karena ini kan mereka tuh mogok sekolahnya hari Senin sama Selasa deh kalau gue nggak salah. Gue yakin emang mereka pada malas sekolah aja. Tapi maksudnya emang nggak ada satupun dari mereka yang berpikiran kayak, tapi dia salah nggak sih ngerokok gitu? Masa semuanya kayak kompak, ayo gitu? Masa gitu? Temen lu salah nih. Lah gimana sih? Sampai begini. Kami tak akan sekolah sebelum Capsek dilengserkan. Buset. Tiba-tiba ada kudeta, bro. Spanduk di Seman di Lebak, 630 siswa mogok sekolah. Itu usai temannya ditampar Capsek gara-gara merokok. Kok bisa? Apa yang terjadi? 630 siswa dari 19 kelas. 19 kelas kan nggak mungkin kelas 1 doang dong, iya nggak sih? Sekolah gede bener kalau misalkan kelas 1 19 kelas. Kayaknya digabungan dari beberapa kelas, beberapa angkatan. Kenapa? Kosong men. Kok bisa? Ini lu nyampe gak sih di kepala lu kayak, apa yang salah ya? Bu. Apa mereka punya grup WhatsApp angkatan? Sekali lagi. Guru-gurunya ada. Si najis. Baru segitu doang, apa kabar sekolah 90-an? Perokok kok dibela, kok kompaknya beginian doang, mental dari mana nih? Apa nyari alasan ya buat bolos? Baru digituin doang, ya lah lebay amat, asik gitu. Sebuah grup di mana kita sedang pura-pura sekolah. Gue sih sebenarnya nggak suka ya terlalu mengglorify. Gue mah dulu ini, gue mah dulu itu. Gue sebenarnya nggak gitu demen gitu. Tapi perbandingannya kok nyata sekali gitu, kayak gue pernah cerita dikit ya. Saya pernah memiliki seorang guru terkenal killer, memang cukup killer. Dia pakai cincin apa yang ada batunya itu, yang batunya nyala-nyala itu, yang tebel. Men, coba lu rasain lu digampar begituan gimana? Petak gitu.
Tapi kita sadar kalau kita salah. Jadi kayak ya udah. Ngadu ke bapak digampar lagi gua, bapak gua cincinnya lebih gede Ustaz. Tapi mereka kompak, mereka bersama-sama. Ini pernyataan tentang tanggapan ibu atas mogok aksi sekolah. mogok nih sekolah. Ya tentu ini nggak benar ya Pak, tapi kan kita semua kerja, ya kita bekerja aja, kita ASN. Ya kan kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada grup ini di HP saya. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu rupanya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Pihak sekolah sudah mencoba komunikasi dengan orang tua murid ya Bu? Sudah. Iya. Menurut Ibu apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Ibu ada. Oh, bolosnya anak-anak ini nggak pure. Boleh kita nggak tahu ya, kita nggak bisa pastikan ini juga karena ini cuma keluar dari ibunya, tapi ada backing. Anak-anak yang kasus sebagian ada 640 ya. 630 lebih. Neplek, Pak Budi punten pada diteplek ya. Punten ya Pak Budi, punten Pak Budi, saya pelanggaran nggak nih? Punten. Gitu. Terus kan saya kesel. Nah memang sebelum neplek itu Pak, ya kan sebelum saya ngaku ke Pak Budi. Gitu. Tapi itu kan kira-kira ya Pak, yang jelas yang saya ingat pakai jari, bukan nyabuk gitu, bukan. Oh, pakai jari. Sebagai kepala sekolah melihat kondisi sekolah yang sekarang nih. Sedih banget, saya di sini membangun Cimarga, bahkan sebenarnya sedang dipuja-puja ya kalau boleh dibilang, tapi saya nggak ngabung dengan semua itu karena itu udah tugas ASN. Contoh saya adain halte karena kasihan anak kalau nongkrong dia akan berdiri. Halte itu dibangun tahun kedua, saya udah greget ini anak hujanan segala macam. Pokoknya saya niatnya mengabdi aja gitu ya. Ya SDM-nya ya SDA-nya. Something's fishy, something's wrong. Gimana nih? Tiba-tiba ada pejabat hadir. Gubernur Banten, Andra Soni, tiba-tiba hadir dan bilang akan menonaktifkan kepala sekolah terkait kasus penamparan siswa. Loh, kok begitu? Kenapa? Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah? Nah, kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Kalau dari hasil pemeriksaan internal Pemprov sendiri bahwa kepala sekolah dinyatakan tidak bersalah, akan ada upaya untuk membantu proses hukumnya? Pasti, kan proses hukum di kami, bukan belum sampai ke pidana kan. Soalnya orang tuanya sudah melaporkan ke Polres. Oh iya, belum sampai ke pidanaan, baru pada posisi lead baru penyelidikan. Nanti kalau pidanaan kan di pengadilan. Nah, saya berharap nanti seperti apa, lapor seperti apa, kan berarti ada sesuatu. Kalau jadi anak kita nih ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Sama kayak orang bawa mobil tiba-tiba sepeda kiri-kiri kanan, ya kita harus berhenti. Jangan karena kita mau bersaing di mana, kita mau bersaing dengan sepeda, kalau mobil seperti itu. Jadi apa sih, nggak ngerti gue. Wah, lebih senior ya harus jaga. Tapi anak-anak juga kan kadang-kadang akhlaknya, beri pekertinya, bawaan dari rumah, bawaan dari luar dibawa ke sekolah. Nah itu kita investigasi. Apakah memang yang bobrok anaknya atau memang kepala sekolah yang nggak becus, ya terlalu temperamental. Dia kan karena emotional question, kecerdasan emosional, apalagi spiritualnya, emotional questionnya aja tidak mumpuni. Nah kita nggak tahu intelligence questionnya, kecerdasan intelektualnya ada nggak. Kalau udah emotional question begitu nggak pantas, orang nampar, mukul nggak boleh. Main bola coba, ada jok, ya kartu merah. Pembelaannya jadi susah masuk sih men. Tapi enggak, dia ngomong katanya mau diinvestigasi, tapi udah judging. Gimana sih ngejudge orang? Banyak orang menyesalkan perkara langsung dinonaktifkan ini. Maksudnya kalau lu mau investigasi, ya investigasi aja dulu perkara nonaktif atau enggak, ya itu adalah keputusan akhir gitu, bukan yang nonaktifin nanti akhirnya diaktifin. Gue nggak tahu apakah ada aturan yang mengatur itu atau enggak, tapi kayak aneh dah lu.
Dah. Jadi langkah orang tua melaporkan perilaku kepala sekolah ke polisi? Boleh, kalau kan itu hukum. Daripada dia saling bunuh, daripada dia tawuran, malah saya bersyukur kalau ada yang lapor-lapor. Sehingga saya saya terima kasih, nanti ada kepolisian yang membantu saya mana yang baik, yang benar dan tidak, kita awasi betul. Waduh, gua nggak tahu ya itu kalimat-kalimat yang layak untuk dikeluarkan atau enggak. Tapi ya lu bisa tebak lah kolom komentarnya. Miris. Nice, mendukung anaknya untuk merokok. Nah, bukti bahwa melanggar itu sekarang didukung negara. Nah, satu kota nggak bayar. Ya, dinonaktifkan. Kita udah pernah loh mengalami kasus kayak gini, men. Pernah kita. Dan kesel. Anaknya dapat sanksi apa? Oke lah, kepala sekolahnya dinonaktifkan. Lalu anak sekolah ini dapat sanksi apa? Gue nggak tahu ini keputusan yang terburu-buru atau gimana, tapi ngedenger penjelasannya malah jadi memperkeruh suasana, men, bukannya memperjelas. Ini adalah omongan dari guru yang ada di SMA 1 Cimarga. Memang kita akui karakter kepala sekolah itu memang agak sering marah ya, emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur, diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu Bapak, ketika kita sedang Jumat bersih, semua kita melakukan kegiatan Jumat bersih dengan kegiatannya masing-masing, kayak wali kelas itu di kelasnya masing-masing, lalu bukan wali kelas juga kita dibagi zona ya, dibagi zona per zona gitu ketika kita sedang bersih-bersih. Memang pada jam itu mau sebentar lagi memang udah mau beres gitu, udah pada beres gitu. Biasa seperti biasa ya Pak, anak laki-laki mah biasa duluan gitu kan ke warung gitu. Nah, setelah itu mungkin ibu kepala sekolah keliling ya Pak ya, dan menemukan siswa yang sedang merokok. Nah, di situ yang namanya anak gitu, jangankan ketemu sama kepala sekolah, ketemu guru aja kalau ngerokok kan panik, dibuang lagi rokok itu, lari kan anak-anak. Nah, di situ ibu kepala emosinya meluap-luap, marah-marah kepada. Enggak, tar dulu. Ini maksudnya lagi menaruh sisi di pihak yang mana, Ustaz? Ibu kepala kan memang baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini ya Pak. Memang kalau dilihat dari sifatnya Bu Emi bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Jadi marahnya itu meluap-luap gitu. Cuma memang kalau main tangan, main pukul emang baru sekarang gitu, baru kemarin gitu. Itu baru berapa bulan Bu jadi kepala sekolah? Memang udah mau 3 tahun Pak, tapi dia baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini. Gitu. Udah 3 tahun dan memang selama 3 tahun juga memang banyak gitu siswa yang banyak yang kecewa juga dengan perilaku, dengan kata-kata. Bapak bisa lihat di video anak-anak yang beredar kan, gini kan ada kata anak-anak, ibu ini bukan sekali 2 kali kan gitu kan. Nah, karena memang kalau dari bicara nada tinggi gitu kan, itu bukan sekali 2 kali kan, anak-anak juga Pak, kisi-kisinya juga mereka kalau diomelin di depan umum dengan nada yang sebetulnya gini Pak, kita tidak membenarkan anak merokok, dan kita udah bertahun-tahun di sini tuh anak yang merokok itu pasti ditindak Pak, ada aturannya, ada kita hukumannya bagi siswa yang merokok sampai panggilan orang tua itu ada Pak, gitu. Tapi tidak harus seperti yang kemarin gitu kan, dikumpulkan di depan ya, gitu. Dan ya Bapak, ini kita klarifikasi, sebetulnya anak-anak itu bukan demo kemarin, bukan demo, anak-anak itu malah disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk kumpul di lapangan gitu, dikumpulkan sama ibu kepala sekolah ya, mungkin ibu kepala sekolah itu mau biar anak-anak tuh ini contohnya gitu ya, orang yang ini tuh merokok itu seperti ini gitu. Tetapi anak-anak tuh tersulut emosi, udah itu disatuin kan namanya anak-anak bersatu gitu. Sebetulnya itu bukan demo sih Pak, itu dikumpulkan oleh ibu kepala sekolah sendiri kayak. Nah, sudut pandang lain tuh. Apakah itu adalah akumulasi dari apa-apa yang dirasakan oleh anak sekolahan terhadap kepala sekolahnya? Well, kita nggak tahu sih rekam jejak kepala sekolahnya seperti apa selama ini di sekolah itu, karena lu mungkin bisa bantu gua tiba-tiba ngasih job aja. Karena gua nggak menemukan satupun omongan dari murid-muridnya, like penjelasan dari murid-muridnya
Nanti ada sih satu, tapi itu aneh. Nih yang gue temukan cuman ini. Yang katanya kalau kerja masih pulang. Udah demo kalau terkait karakter kepala sekolah. Ini doang yang gue temuin. Jadi kalimatnya tuh cuman yang tadi itu. Belum ada video panjangnya sih atau penjelasannya gimana-gimana. Jadi kayak mereka tuh sepertinya memiliki ketidaksukaan terhadap kepala sekolah ini. Kalimat yang keluar adalah kepala sekolah bilang kalau kesiangan disuruh pulang. Perasaan gue juga dulu gitu terus. Ya gimana ya? Kan itu hitungannya disiplin waktu. Kalau misalkan disuruh pulang, oleh sekolah lain juga gitu. Terus maunya apa? Berharap disambut karpet merah. Nah, berarti dulunya sekolah ini tidak disiplin. Semenjak Kepsek baru menerapkan aturan, mereka nggak terima karena terbiasa leha-leha. Oh, mungkin ya, nggak tahu ya. Ini banyak banget komen-komennya yang intinya tuh kayak kontra sama narasi bocah-bocah sekolah ini. Ini gue ngeliatnya sumpah rada bingung dah. Ini kalau kesiangan suruh pulang. Ini ada cerita pengalaman alumni murid Ibu Dini. Mantan siswa ungkap pengalamannya saat diajar Ibu Dini. Dari 2013 sampai 2016 saya diajar oleh Bu Dini. Dulu Bu Dini itu guru fisika. Ya selama kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun itu gak ada masalah apa-apa ya. Beliau cukup baik sebagai guru. Kami pun sangat segan gitu sama Bu Dini. Kebetulan Bu Dini juga termasuk guru yang tegas gitu, tapi dalam berarti bukan yang kaku begitu ya. Beliau masih bisa diajak bercanda, beliau masih sempat bercerita sesekali di kegiatan belajar mengajar itu. Tapi kalau memang sudah waktunya belajar itu kita tuh memang harus fokus gitu. Kita memang harus dengerin beliau ngajar gitu, dengerin beliau jelasin, dan itu nggak masalah, nggak apa-apa, memang harus seperti itu ya kan. Aku juga bingung gitu kenapa Bu Dini diperlakukan seperti itu di sekolahnya yang sekarang ini. Waduh. Kok bisa? Apalagi beliau sekarang sudah jadi kepala sekolah. Kok bisa kepala sekolah diperlakukan seperti itu? Ya intinya ceritanya begitu loh. Ini juga ada komen nih. Saya murid Bu Dini di Seman 1 Wanasalam. Bu Dini adalah salah satu guru yang saya idolakan, sangat tegas dalam mengajar karena saya suka cara beliau mengajar. Nilai fisika saya sering dapat nilai tinggi di kelas. Cara kegiatan belajar mengajarnya membawa saya suka fisika dan saya terpilih untuk mewakili sekolah dalam OSN Fisika. Love you Bu Dini. Nah, betul dia guru saya juga di Seman 1. Berarti guru yang speak up pakai jilbab kuning yang barusan nongol di Explore mengada-ngada ya, kebelet jadi Kepsek kali, makanya speak up-nya terkesan menjatuhkan, gak ada etika seprofesi blas. Nah, jadi berantem tuh. Maksudnya ibu yang ini guys. Berantem tuh. Ya, rame nih. Jadi penjelasannya adalah kegiatan ini ketika mereka rame-rame ngumpul ini, jadi kepala sekolah mengumpul. Lah, kenapa ini? Sangat luar biasa. Ini banyak terjadi jatuh pingsan, dan mungkin persoalan ini sampai saat ini kami belum konfirmasi ke pihak terkait ataupun ke kepala sekolah. Dampak dari mana ini disebabkan terjadi seperti ini? Kenapa pingsan pada? SMK Lidamar. Hah? Di antara ini apa sih? Ini masih satu sekolah. Kenapa ada yang Di belakang warung pun nangis? Oh sama. Gak lama ketemu kepala sekolah, otomatis saya kaget, lari. Ini juga ada bapak-bapak satu ngerokok, siapa dah? Kakak Bo. Buang rokok, terus rokoknya disuruh dicari sama kepala sekolah, nggak ketemu. Di situ kata kepala sekolah, bohong katanya. Tadi udah lihat katanya rokoknya, suruh ketemu aja. Jadi iya,
Di situ nggak ada, nggak ketemu. Setelah itu Nggak lama kepala sekolah emosi, saya ditendang sekali. tendang. Iya, Apanya yang tendang? belakangnya. Punggung, Kaki. kaki. Iya. Ya. Kepala nggak? Tolong diingat ya, dia bilang kena ditendang di kaki, tapi kepala sekolahnya bilang enggak di kaki. Nah, Itu mantan sini. Enggak, pas saat ditendang kena nggak ditendang? Kena. Kena. Iya. Di bagian kaki. Iya. Setelah ditendang terus apalagi yang dilakukan oleh kepala sekolah? Itu masih nyolot-nyolot, suruh nyari itu Muncak-muncak aja. dia. Iya. Terus kata-kata apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah? Itu goblok katanya. Anjing katanya. Kata-kata kasar? Iya, semua itu. Katanya aku ngelihat, katanya kamu pegang rokok. Goblok itu katanya. nah kondisi ini itu jadi bukan murid-muridnya demo, tapi kepala sekolah mengumpulkan siswa-siswinya untuk diberikan contoh kayak ini yang ngerokok nih, jangan ngerokok kayak gini, mungkin gitu mau dilakuin yang kayak gitu. Untuk ngasih pelajaran, untuk ngasih efek jerah mungkin. Tapi justru mendapatkan penolakan. Dan murid-murid lain seperti setuju. Semuanya harap tenang, tidak ada suara. Bagaimana bisa didengar? Coba tidak ada suara, diam. Terus tiba-tiba di ujung-ujungan ada bocah-bocah ciwi pengsan. Gue juga nggak tahu apa hubungannya. Ini banyak terjadi. Sumpah gue nggak tahu hubungannya apa, tapi kayak iya baik, iya gue close dulu yuk. Tadi sampai mana tadi? Ya pokoknya sampai akhirnya ini Gubernur Banten nyopot kepala sekolah, menonaktifkan kepala sekolah, katanya untuk ngebikin semuanya kondusif. Tapi dia yang jadi diserang tentu saja karena keputusannya tidak didukung oleh orang-orang banyak. Lu bisa lihat kolom komentarnya seperti apa. Muridnya kocak, ortunya kocak, teman-teman sekolahnya kocak. Gubernur sama wakilnya lebih kocak lagi. Provinsi lawak. Ya, habis komentarnya bro. Habis banget. Kesalahan anak harus dimaklumi, bukan dihukum. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak gimana? Ini keluar ini. Ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Namanya juga anak-anak. Namanya juga justru karena masih anak, dikasih pelajaran biar otaknya kepake. Kalau kita ngomong semuanya, namanya juga anak-anak. Kalau misalkan ada orang ngelempar molotov ke rumah orang, biar meledak terus kayak yang namanya juga anak-anak. Tapi intinya setelah kalimat menonaktifkan tersebut, bocah-bocah sekolahan yang awalnya mogok sekolah masuk lagi, sekolah lagi, upacara lagi. Gue nggak tahu nih upacara ngapain ya? Apa untuk denger pidato dari sekolah? Tapi kayak ya mereka intinya masuk lagi. Belajar mengajar lagi. Kembali masuk sekolah setelah mogok 2 hari. Mogok sekolah. Allahu Akbar. Ada aja perkara kok panjang banget. Ini niatnya 2 bahasan loh tadi video ini, tiba-tiba jadi cuman 1 gara-gara ya begini. Pada akhirnya Gubernur Banten mempertemukan kepala sekolah dengan siswanya. Ya sempat ada selisih di antara keduanya. Hasil pertemuannya tadi alhamdulillah keduanya sepakat untuk saling memaafkan. Dengan demikian Ibu Dini akan segera kembali aktif sebagai kepala sekolah karena kegiatan belajar mengajar sudah berjalan normal. Iya. Nggak kayak gitu supaya cita-cita tercapai. Nah, kalau orang tua kan tergantung anak. Orang tua kan tergantung laporan anak. Mudah-mudahan kau bisa jelasin ke mama, ke papahnya gitu ya. Lah, foto rambut itu. Hari ini saya diundang oleh Pak Gubernur untuk bincang-bincang ya, intinya
beliau memaparkan bahwa karena kemarin melalui Dinas Pendidikan saya mendapatkan surat penonaktifan sementara sebagai kepala sekolah, maka hari ini beliau mengundang bahwa tujuannya adalah bukan memberhentikan tetapi untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah terkait aksi yang mogok 3 hari itu. Oh, 3 hari mogok sekolah. Dengan kebijakan ini, anak-anak sudah kembali ke sekolah hari ini, gitu. Jadi apa yang beliau ambil kebijakan ini sudah tepat. Untuk menyelamatkan dunia pendidikan kan tidak boleh mogok itu. Karena hakikatnya ada gedung sekolah adalah untuk belajar. Supaya kejadiannya tidak kemana-mana, saya tadi mengundang mamanya, saya mengundang mama, tapi mungkin ada halangan, nggak apa-apa. Tapi intinya, saya sudah tanya ibu, saya pengen nanya sama kamu, saya nanya sama guru-guru, ini teman-teman di sekolah itu, pertama, sekolah itu adalah tempat dididik, ya, sekolah itu tempat orang belajar. Jadi enggak, intinya saya lagi tidak ingin mendengarkan ceramah intinya apa. Indra sama ibu, ya mudah-mudahan Indra paham maksud ibu. Ibu juga bisa introspeksi juga, mungkin saking kita kayak fighter, semangat gitu. Iya, terlalu bersemangat dalam profesi kita sampai mungkin ada salah kata, salah apa. Tapi kan bukan berarti gara-gara itu hubungan guru dengan anak murid tidak baik. Kita pengen anak-anak di Banten prestasi, maka pelan-pelan kita pengen sekolah. Anak-anak yang nggak bisa sekolah di negeri, sekarang udah kita kasih sekolah gratis. Itu keberpihakan kita. Iya, intinya maaf-maafan ya. Ya oke. Oh, panjang banget perkara. Aduh, ya intinya maaf-maafan. Terus ada pertemuan kedua di mana pada makan-makan. Gue juga nggak tahu kenapa ada makan-makan di tengah ini semua. Maksudnya kayak ini dilupain aja nih gitu. Ini kita melupakan fakta bahwa ada anak sekolah ngerokok di sekolah. Well, dan begitupun ada guru nampar boleh, tapi gue nggak boleh berat sebelah soalnya. Tapi kayak ini udah kayak damai, aman, lancar, terkendali, makan, enak, gas. Oke, udah lupa ya berarti ya, aman ya. Oke, gue nggak tahu tuh akan betapa canggung kondisinya, tapi kayaknya sih enggak ya, aman ya. Ya udahlah, makan terus ini minta maaf. Ibu maafkan dan begitu juga ibu minta maaf, dan terkait kata-kata itu semoga di hati Indra lukanya nanti yang Pak Gubernur sudah memberikan pengajaran tentang keikhlasan. Mudah-mudahan Indra bisa legowo dan ibu doakan Indra sukses. Amin. Salim kocak. Terus kepala sekolahnya sepakat berdamai dan laporannya dicabut. Iya, salaman. Iya, mukanya seperti bingung sekali ya ibu ini ya. Iya, aduh, gue juga nggak tahu itu real atau tidak itu, tapi ya oke lah ya. Julid banget sih bang, kurang-kurangin lah bang julid-julitan itu bang. Iya, tanda tangan, ada mediasi, banyak amat sih. Ya oke, ya udah minta maaf. Oh ini ada omong-omongan ya. Minta maaf ya. Karena kelakuan anak saya akan membuat dia lebih baik lagi. Terima kasih, kita berujungnya damai ya. Kemudian mental, kita sama-sama. Ya, semangat Bu. Doanya aja. Mohon maaf, saya mohon maaf sekali. Ya, laporan udah dicabut. Gitu kan. Oh, oke, iya, oke. Saya juga nggak ngerti apa yang terjadi kawan-kawan ya. Saya juga tidak mengerti, tapi oke. Panjang juga perkara ini ya Allah. Tapi tiba-tiba endingnya begini.
Sejumlah HRD dan pemilik perusahaan blacklist lulusan SMA N1 Cimarga 2026-2028 imbas aksi mogok sekolah. Nah lo, nah jadi panjang perkaranya. Saya sebagai orang yang biasa rekrutmen karyawan akan saya catat dan blacklist alumni SMA Banten lulusan 2006 sampai 3 tahun ke depan. Wah, betul, aku punya usaha mengcover semua area Banten. Kupastikan ketika rekrut pegawai nantinya SMA 1 bakal aku blacklist. Rip mental. Wah, SMA 1 Cimarga saya blacklist dari perusahaan saya. Tidak terima bocah yang... Wah, selaku pemilik perusahaan ini jelas gue blacklist. Kasih tanda aja ijazahnya, lulusan tahun ini gak bakal gue terima. Wah, maaf kami tidak memboikot, kami hanya blacklist. Wah, termasuk perusahaan. Wah, ya, gue gak tahu lo punya perusahaan atau enggak, tapi ya, oke. Coba men, coba, kan panjang perkaranya, urusannya panjang. Ada bocah-bocah sekolahan yang gak seharusnya kena jadi kena. Meskipun ya, satu sekolah kena. Nah, sekarang kalau udah kayak gini gimana ceritanya? Ayo, kita mah fair-fairan aja ini. Terus apa? Terus gimana? Minta dong mau di blacklist. Nah, gimana? Kan masa depan ini yang kena. Masa depan ini. 630 siswa SMA 1 Cimarga Banten mogok sekolah, protes Kepsek tampar teman yang merokok. Pengusaha ketika ada pelamar lulusan SMA 1 juga. Aduh. Terus perkara ada isu backing di balik kasih siswa mogok belajar masih dipertanyakan sebenarnya. Intinya ada dugaan, ada bocoran, ada backing di belakang ini. Nggak murni lah ini semua karena di bawah tekanan. Ya, kita nggak tahu sih. Dan ya kita kan pernah sekolah ya. Maksudnya lu sama gue paham bagaimana geng-gengan itu terbentuk, bagaimana satu circle itu ngomong A, ngomong B, ngomong C, dan mereka sepakat. Di circle kelas kan ada raja dan ratunya kan. Maksudnya kalau rajanya bilang A, ya mungkin yang lain juga bilang A, nggak tahu pasti. Tapi ya intinya gitu, pada akhirnya ibu kepala sekolahnya sudah kembali masuk ke sekolah. Cuman ibunya mengungkapkan kekhawatiran guru dan butuh batasan. Saya sudah memaafkan, perasaan was-was masih tetap ada. Dan ini akan jadi pemikiran untuk guru-guru lain di luar sana sih. Maksudnya ya kita nggak bisa menampik juga. Maksudnya gini, kita tidak bisa menampik banyak bocah-bocah bader, bocah-bocah kelakuan kayak tai, bocah-bocah ini, bocah-bocah itu. Kita tidak bisa menampik itu. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menampik adanya guru-guru killer, adanya guru-guru yang mungkin main tangan. Dan ini urusan siapa? Urusan pemerintah. Ini urusan mereka dipilih untuk pikirin itu. Pikirin. Enak ya sekarang ya, ngelempar ke pemerintah aja, mereka yang ngurus gitu. Gua nggak tahu apa yang terjadi, gua nggak tahu apa yang ada di kepala lu, tapi lu bisa tuliskan opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Yang harus ditekankan adalah ya dua aturan tadi itu. Merokok di sekolah tidak diperbolehkan, kekerasan di dunia pendidikan tidak diperbolehkan. Berjalan beriringan sepertinya bisa, tapi so gue ngebahas ini penuh dilema gitu, karena kayak lah bocah aja begitu gitu, tapi kayak di sisi lain kayak aduh, tapi mukul gimana, nggak boleh, ini harus ada objektivitas alam. Ya itu aja lah berarti untuk video kali ini ya. Tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like dulu videonya, jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan membership sekarang, besok harga naik. Itu aja berarti. Nama gue Andri, sekian dan kagak, yang jadi pertanyaan tuh kenapa 630 siswa-siswi lainnya ikut nggak masuk sekolah, ikut mogok sekolah? Kenapa? Why? Solidaritas. Masa lu mau menempatkan solidaritas lu terhadap temen lu yang melakukan kesalahan sih? Maksudnya loh, temen lu salah nyet, gimana sih lu? Atas dasar apa? Ngapa sih? Iya, oke, yuk cabut guys, terima kasih banyak atas waktu luangnya, yo mantap, yo.